Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, eh, eh, pada pagi hari ini kita lanjutkan ya materi pembahasan kita bab 4 ya tentang medan magnet ya. Kalau hari Selasa kemarin kita bahas medan magnetnya ya, tentang medan magnetnya ya, pengertian-pengertian dasar dari medan magnet. Sekarang kita lanjutkan ke yang lebih detail lagi yaitu tentang perhitungannya ya. Jadi bagaimana menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik ya. Jadi kaitannya dengan arus listrik nanti. Oke, saya langsung share screen ininya ya, PowerPoint-nya atau slide-nya. Oke, sudah nampak di monitor ya, apa itu slide-nya ya, PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Oke ya, ya kalau sudah saya uh, mulai ya. Jadi yang pertama kita mulai dari ini ya, percobaannya Orsted ya. Ya, jadi ini ada ininya, ada video ininya ya, video eksperimennya ya. Ini ada link ininya, link apa ini, link YouTube-nya ini ya. Bisa kalian klik ini ya. Nanti slide ini bisa kalian download di MyTS ya, MyTS Classroom. Kalau nanti bisa lihat ininya ya, klik ininya apa ini, link YouTube-nya ini, video eksperimen Orsted ya. Mungkin gambarnya seperti inilah gitu ya. Seperti yang digambarkan di apa ini, gambar sebelah kiri ini ya. Jadi ini ada aki gitu ya, baterai atau aki gitu. Dia menghasilkan arus listrik ya, dilepaskan ke kawat ini ya, kawat kawat lurus ini ya, kawat lurus vertikal lah ya. Terus di kawat ini di tengahnya ini dikasih kayak mungkin kaca gitu ya, kaca atau apalah gitu ya. Terus di sini ditaruh mungkin ada 4 kompas gitu ya, kompas lah katakanlah gitu ya, ada 4 kompas ditaruh di kanan kiri depan belakang gitu ya. Lalu dialiri listrik. Nah, kemudian nanti akan terlihat bahwa jarum kompasnya nanti tidak lagi menunjukkan arah utara selatan, menunjukkan arah ini ya, arah 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 utara selatannya bumi ya, tapi dia akan mengalami gangguan ya yang disebabkan oleh aliran listrik ini. Jadi nanti kalau dilihat itu nanti eh, ben- eh, arah jarumnya nanti kayak membentuk arah seperti bentuk lingkaran kayak gini nih ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa yang terjadi sebetulnya ya? Jadi karena ketika ada arus listrik ini maka nanti di sekitar kawat ini akan timbul medan magnet ya, yang bentuknya itu atau arahnya itu berbentuk melingkar dia. Dengan arah seperti ini ya. Nanti arahnya bisa ditentukan menggunakan ini RHR ya. RHR itu maksudnya aturan tangan kanan ya, right hand rule ya. Jadi aturan tangan kanan. Jadi ibu jari tangan kanan ini menyatakan arah alur listrik ya, yaitu ke atas ya. Maka nanti keempat jari ini menyatakan ini arah putaran dari medan magnetnya. Jadi nanti arah kompas itu mengikuti arah putaran ini, arah putaran dari medan magnetnya. Nah, gambarannya seperti itu ya. Itu percobaannya Orsted ya nanti. Nanti kalian bisa lihat di link YouTube ini ya. Nah, kemudian itu eksperimennya ya. Sekarang kita kita mau yang lebih detail lagi yaitu bagaimana menghitungnya ya, menghitung medan magnet ya, berapa besar, kemana arahnya ya. Itu perhitungannya itu ini ya, menggunakan rumus Biot-Savart ini ya, rumus Biot-Savart bahwa medan magnet ya. Jadi kita bayangkan di sini ada kawat lurus ya. Kawat lurusnya ini horizontal ya, horizontal. Cuma kita meninjau elemennya ya, jadi bagian atau elemen dari kawat tersebut ya. Jadi hanya DL ini elemen-elemen dari kawatnya ya. Kalau L itu kan seluruh kawat. Nah, setiap elemen kawat ini ya, setiap elemen kawat ya, yang dilalui arus listrik kita
itu akan menghasilkan medan magnet yang kita sebut dengan nama DB. DB itu adalah medan magnet oleh elemen kawat. Kalau B berarti oleh seluruh kawat ya. D itu kan elemen. D itu elemen. Jadi kalau DL berarti elemen kawat ya. Kalau L kan kawatnya. Kalau B itu medan magnetnya oleh seluruh kawat ya. Berarti kalau DB berarti medan magnet oleh elemen kawat. Gitu. Nah, rumus ya atau menurut rumus ya Biot-Savart ya bahwa medan magnet yang dihasilkan tersebut itu ya itu sama dengan ini mu0/4pi ya. IDL ya, IDL berarti elemen arus. Kalau DL elemen kawat, IDL elemen arus gitu ya. Nah ini dikalikan ya, cross dengan R. R ini vektor posisi. Dan ini vektor posisi dari ini kan, dari elemen kawat ke titik pengamatan. Titik pengamatannya itu P ya. Ya itu ya. Jadi itu. Terus kalau R itu jarak ya, jaraknya. Jarak dari apa? Elemen kawat sampai titik P. Jadi ada vektor posisi, vektornya ya. Kalau besarnya namanya jarak. Gitu. Gitu ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya perhitungannya seperti ini ya. Jadi mu0/4pi ini konstanta, IDL elemen arus ya dikroskan dengan vektor posisi R dibagi R⁻3. Itu warna hijau ya. Warna hijau ini vektor. Tapi kalau kita pengen tahu cuma nilainya ya atau besarnya tidak mempersoalkan arahnya nanti jadi warna kuning ini ya. Jadi nanti karena ini perkalian silang ya, maka nanti muncul sin. Perkalian silang kan ada sin ya. Kemudian di sini R ya, R dibagi R⁻3 kan jadi ini kan. Jadi per R kuadrat gitu ya. Jadi gitu. K aksen itu apa? K aksen itu ini ya, mu0/4pi gitu ya. mu0/4pi. K aksen itu mu0/4pi. IDL sin theta per R kuadrat gitu ya. Oke, gitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau warna hijau ini vektornya, kalau warna kuning ini nilainya gitu ya. Kemudian tadi rumusnya ya. Kemudian kita akan coba gunakan rumus tersebut ya untuk berbagai kawat yang akan kita bahas ya. Kita mulai dari yang pertama itu kawat lurus. Ya, untuk kawat lurus, nah seperti ini ya. Jadi kawat lurus dari titik 1 sampai titik 2 ini ya. Itu terus titik pengamatannya ada di atas ini, titik P ini ya. Titik P ini berjarak A ya. Titik P ini berjarak A dari kawat ya. Ya, terus ini elemennya ya. Elemen ininya, elemen kawatnya ya dx. Yang jaraknya ini R ya, R. Kalau A ini kan jarak dari kawat ya. Itu. Nah, kalau rumus tadi kita terapkan pada kawat ya, maka nanti akan menghasilkan ini ya. Jadi B K aksen I per A cos alfa 2 cos dikurangi cos alfa 1 gitu ya. Jadi alfa 2 itu yang ini nih. Sudut ini ya, ini alfa 1 gini ya. Jadi sudutnya itu dibuat seperti ini ya. Ini alfa 1 itu gini. Berarti alfa 1 ini kan sudut ini ya, sudut apa ini? Sudut tumpul ya. Ini sudut lancip ya. Lebih dari 90 nih. Kalau ini kan kurang dari 90 ya. Itu. Jadi pokoknya nanti kalau
K aksen itu apa? K aksen tadi ya. K aksen itu apa? Mu 0/4pi gitu ya. Kalau tanya kemana arah medan magnetnya ya kita gunakan tadi aturan tangan kanan ya. Jadi ibu jari menyatakan arah I, keempat jari menyatakan arah P ya. Jadi kalau seperti ini berarti kan I-nya ke kanan, berarti medan magnetnya arahnya itu nanti ini keluar ya, keluar dari bidang ini, bidang apa ini? Bidang slide ini ya, bidang monitor ini ya, arahnya gitu. Nah itu kemudian kalau kawatnya sangat panjang, jadi rumus yang warna kuning ini ya, yang atas ini ya, ini berlaku untuk kawat yang pendek ya. Ya, kalau kawat yang panjang nanti alfa 2 ya itu nanti sama dengan 0. Alfa 1 sama dengan 180 ya. Kenapa? Soalnya kalau kawatnya panjang ya misalkan ini ya. Ini saya lanjutkan terus sampai ke sana ya. Nanti kan alfanya kan makin kecil ini alfa 2-nya ya. Makin kecil sampai akhirnya kalau benar-benar sangat panjang ya 0. Nah, begitu pula ini ya. Kalau ini saya teruskan sampai ke kiri ya. Nanti kan alfa 2-nya kan makin besar ya. Sampai paling besar apa? 180 gitu ya. Nah, itu. Sehingga nanti kalau itu kita masukkan ke sini, berarti cos berapa ini? Cos 0 dikurangi cos 180 ya. Cos 0 kan 1. Cos 180 kan minus 1 ya. Jadi 1 dikurangi minus 1. 1 dikurangi minus 1 itu 2 ya. 2. Sehingga nanti hasilnya K aksen itu apa tadi? Mu 0/4pi ya. I dibagi A ini kan. Terus dikali 2. Dikali 2 nanti kan jadi ini mu 0/2pi ya. Soalnya tadi K aksennya kan mu 0/4pi. Gitu. Ya ini. Jadi rumusnya nanti jadi ini. Jadi saya ulangi lagi. Kalau rumus yang atas ini untuk kawat pendek ya. Kalau rumus yang bawah ini untuk kawat ini. Kawat sangat panjang. Gitu. Itu kawat lurus ya. Nah, terus berikutnya itu soal nomor 1 ya. Ya, soal. Coba kita jawab ya. Sebuah kawat bujur sangkar dengan sisi 4 cm. Nah, ini termasuk kawat apa ini? Kawat panjang apa kawat pendek ini? Pendek, Pak. Ya, Pendek, kan, Pak. iya, soalnya 4 cm ya. Cuma yang agak lain tuh apa? Kawatnya itu kan bukan kawat lurus ini ya. Tapi berbentuk apa ini? Berbentuk bujur sangkar. Jadi nanti kita menghitungnya itu ya kita anggap bujur sangkarnya ini tersusun dari empat macam kawat lurus gitu ya. Ya, jadi nanti ada 4 kawat lurus gitu ya. Ya, di bagian bawah, di bagian kanan, di bagian atas, di bagian kiri ya. Ya, gitu kan. Jaraknya berapa itu? Jarak titik P dari kawat itu berapa tuh? Titik P kan di tengah-tengahnya tuh ya. Berapa jarak dia dari kawat? Setengah R 2, apa? Pak. Hah? Berapa? 2. 2 Setengah apa? R apa? 2 bukan, Pak. Berapa? Itu jadi setengahnya diagonal. Setengahnya diagonal. Setengahnya diagonal berapa? Enggak, gini aja. Kalian nggak usah bingung-bingung masalah diagonal. Gini loh. Yang dimaksud Per jarak 2, Pak. 2,5. 2,5. Sebentar. Coba perhatikan ini ya. Sebelum kalian jawab, coba perhatikan ini. Ini kan kawat ya. Ini kan kawat. Jarak kawat tuh maksudnya ini loh. A ini ya. Itu jarak kawat. Bukan R loh ya. Kalau R itu kan elemen ini ya. Elemen kawat. Kan kita ngomongnya bukan elemen kawat, tapi kawat. Jadi jarak elemen kawat itu A. A itu apa? A itu kan tegak lurus dengan kawatnya ini ya. Nah gitu. Jadi kalau seperti ini, yang dimaksud jarak dari kawat itu ya ini jarak P dari sini kan itu ya. Bukan ini ya, tapi yang ini ya. Berapa ini tuh? 2, Pak. Ya 2 cm ya. Jadi nggak usah dipikirkan diagonal ya, soalnya jarak itu yang tegak lurus ini gitu ya. 2 cm ya. Jadi hanya itu 2 cm. Ya, terus bagaimana ngitungnya? Ngitungnya itu kalau kalian amati ya, coba ya. Kalian saya tanya dulu ya. Ini arah medan magnet di titik P ini kemana? Arahnya kemana ini? Kalau arusnya seperti ini ya. Arusnya akan muter kayak gini nih ya. Di bagian bawah dia ke kanan. Terus ini ke atas. Di atas dia ke kiri. Di
di kiri, dia ke bawah. Itu medan magnetnya arahnya kemana? Keluar kertas, Pak. Keluar kertas. Ya, keluar kertas. Tahu dari mana? Tahu dari ini loh, pakai aturan ini. Kanan, Pak. Iya, benar. Aturan kanan. Jadi kalian cek aja ya. Arahkan misalkan di ini ya, di bagian bawah ini ya. Arahkan ibu jari ke kiri ya. Maka nanti arah 4 jarinya itu kan keluar kertas ya. Itu pula, ini arahkan ibu jari kalian ke atas ya. Nanti arahkan 4 jari kalian di bagian ininya, di bagian kirinya kan. Pasti juga keluar gitu ya. Begitu pula di sini gitu ya. Nah itu. Dengan kata lain nanti untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berbentuk bujusakar ini, hitung aja satu sisi gitu ya. Satu sisi aja, lalu nanti apa? Kita kalikan 4, gitu aja ya caranya ya. Jadi nggak cukup satu ini aja yang dilihat, lalu dikalikan 4 ya. Sudah mewakili untuk semuanya. Nah, jadi nanti bentuknya gini kan, oleh ini. Sekarang, berarti kan nanti kita gunakan rumus ini kan itu ya, rumus ini kan. Ya, soalnya kan kawat pendek, kalau ini kan kawat panjang ini ya. Nah, sekarang kalau menggunakan rumus ini, berarti kan kalian harus tahu ini, cos alfa 1 berapa, cos alfa 2 berapa, cos alfa 1 berapa, cos alfa 2 berapa. Alfa 1 tuh yang ini loh, ini alfa 1 ya. Ini alfa 1, ini alfa 2 ya. Tadi ininya berapa tadi? Ini 2 cm ini ya. 2 cm tadi. Berapa itu? Bisa jawab kalian, alfa 1-nya berapa? Kalau lihat di sini loh ya. Ya, pakai ini kan. Berapa? Akar 2, Pak. Hah? Alfa 1 berapa? Hah? Alfa 1 berapa? Yang keras? Cos 45 bukannya, Pak? Iya, cos 45 kan. Jangan ngomong setengah akar 2. Itu bukan sudut alfanya ya, bukan cosnya ya, alfanya ya. Nah, kalau cosnya ya benar kan. Alfa 1-nya kan 45 ini kan ya. Alfa 1-nya 45. Alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya kan ini kan. Ini berapa? Ini sampai sini berapa ini? 135. 135, benar sekali. 135 ya, jadi gitu. Jadi nanti masukkan ke rumus ini ya. Ini 45 kan, ini berapa? 135 ya. Oh, kebalik ya. Maaf. Yang ini 135 ya. Ini 135, ini kan sini ya soalnya. Yang ini 45 ya. Terus K aksennya tadi ya. K aksen itu kan apa tadi? Mu 0/4pi ya. A-nya 2 jadi. Tapi nanti jangan pakai satuan senti ya. A-nya kalian rubah ke meter gitu ya. Arusnya berapa? Harusnya ampere, udah bener ya, ampere. Udah. Lalu kalikan 4 gitu ya. Nah itu cara-cara ngitungnya ya, kalau nanti ada soal kayak gitu ditanyakan di EAS. Nah, ada soal lagi nih. Soal yang kedua ya. Sebuah kawat sangat panjang dialiri arus 10 mA yang ini ya. Arahnya ke bawah ini ya. 10 mA ke bawah. Terus ada titik P 5 cm di sebelah kanannya ya. Pada jarak X, nah ini ditanyakan ini ya, X berapa ini ya. Dari P terdapat kawat kedua ya. Yang sejajar dengan arus pertama dan dialiri arus 25 mA. Ini 25 mA. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu arah arusnya kemana? Terus BS-nya berapa? Ya, agar medan magnet totalnya itu 0. Kira-kira saya tanya dulu ya. Ini medan magnet di P ini arahnya kemana? Kalau arus di kawat 1 ke bawah ini. Kemana? Keluar kertas. Keluar kertas. Ya, benar. Pakai ini ya, arahkan ibu jari ke bawah ya. Keluar kertas, benar ya. Oke. Jadi B1 ya, B1 itu medan magnet oleh kawat 1 itu keluar kertas.
Berarti kalau gitu B2 arahnya kemana? Supaya 0 ya. Supaya di titik P itu 0. Berarti kan harus arahnya ke mana? Kan harus sebaliknya ya. Tadi kan arah B1 kan keluar kertas. Berarti B2 arahnya harus masuk kertas. Nah sekarang kalau arah B2 masuk kertas, arah I-nya kemana? Supaya menghasilkan medan magnet yang apa itu masuk kertas ya. Masuk monitor ya, bidang monitor. Apa jawabannya? Bawah, Pak. Ya, benar. Ke bawah juga ya. Ya, ke bawah juga kan gitu ya, benar. Jadi arusnya ke bawah ya. Sehingga nanti kan saling menghilangkan ini ya. Oke. Jadi A kejawab ya ke bawah. Sekarang berapa is-nya? Supaya 0 tadi ya. Nah, untuk tahu is-nya berarti ya saya gunakan sebentar, ini saya menggunakan rumus apa ini? Rumus yang mana ini? Maaf, rumus mana ya? Saya menggunakan rumus yang mana ini? Rumus yang atas ini atau yang bawah ini? Yang bawah, Pak. Yang bawah. Kenapa? Karena panjang. Ya, panjang, benar Sangat sekali. panjang. Panjang, ya benar. Kan di soal ngomongnya sangat panjang ya, ya benar. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan yang kedua ya, kan saya harus tahu B1 berapa ya. Jadi langkah pertama kalian cari B1. B1 kan pakai rumus ini kan ya, B1 I1 ya, harus tahu I1 ya. I1 2 pi tadi, A-nya berapa tadi? A-nya tadi ya 5 cm tadi ya. Nanti kan tahu B1. Nah, kalau B1 tahu kan B2 juga tahu kan, B2 dan B1 kan harus sama ya. Jadi B2 tahu. Nah, kalau B2 tahu kan I2 tadi udah tahu ya. Tinggal kita nanti bisa nyari A2. A2 itu yang ditanyakan ya. A2 itu yang ditanyakan. A2 itu ya S-nya ini kan. Nah, itu ya caranya gitu ya. Ya, jadi nanti kalau udah tahu B2 baru kita bisa nyari A2. A2 itu ya X-nya itu. Gitu ya caranya ya. Udah itu beres. Sekarang lanjut ya. Nah, sekarang saya bahas gaya pada dua kawat berarus sejajar. Jadi ini ada kawat ya, kayak tadi lah ya. Cuma tadi kan ke bawah ya, tadi kan ini ke bawah, ini juga ke bawah ya. Ini yang mirip kayak itu, cuma arahnya ke atas gitu ya. Arahnya ke atas gitu ya. Nah, maka nanti arus kawat satu ya nanti menghasilkan medan magnet B1 ya. B1 yang kena pada kawat 2. Jadi kawat 1 menghasilkan medan magnet yang kena pada kawat 2 kita sebut dengan nama B1. B1 itu ini kan mu0 I1 per 2 pi D. D-nya kan ini kan ya. Ini adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik pada kawat 1 yang kena pada kawat 2 ya. Yang terkena pada kawat 2. Nah, seperti yang saya bahas di bab hari kemarin ya. Hari kemarin hari apa? Hari Selasa ya. Itu kan kalau ada kawat berarus listrik ya, kita taruh ya atau berada di dalam medan magnet, kan nanti akan timbul gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Yaitu apa? Besarnya ya ILB ya. Kalau tegak lurus ILB ya. Kalau nggak tegak lurus nanti kan ada ILB sinus gitu ya. Nah, ini kan tegak lurus tuh ya, coba lihat ya, tegak lurus tuh ya. Ini kan kalian pasti tahu lah. Kalau arahnya ke atas nanti medan magnet di sini kan arahnya masuk ini kan ya, masuk apa ini? Masuk kertas ya, masuk bidang monitor ini. Ya. Gitu kan? Ini nanti ya. Nah, ini ya, jadi pokoknya nanti IL kali B ya. I1 dalam hal ini ya. I-nya ya I2, L-nya tuh L2, B1-nya ya ditimbulkan oleh kawat 1 gitu ya. Ini. Lalu kalau yang ditanyakan bukan gayanya, tapi gaya persatuan panjang.
Berarti F21 ini saya bagi dengan L2 ya. Sehingga nanti L2-nya kan coret, nanti tinggal apa? I2 kali B1 ya. I2 kali B1 berarti kan I2 kali ini kan ya. I2 kali ini berarti kan ini mu 0, I1, I2. Nah ini adalah gaya persatuan panjang ya. Ya, pada kawat 2 yang ditimbulkan oleh kawat 1. Arahnya kemana? Nah, ini bisa kita gunakan yang kemarin ya, menggunakan aturan gaya Lorentz tadi ya. Ya, pakai apa tadi? Ibu jari, keempat jari, sama telapak tangan ya. Jadi ibu jari arahkan ke arusnya kan ke atas. Telapak apa itu keempat jari ya, pakai tangan kanan ya. Jadi ibu jari tangan kanan arahkan ke atas, gitu. Keempat jari arahkan ke ini masuk ke bidang ini ya, bidang gambar, bidang kertas. Maka nanti telapak tangannya kan arahnya ke sana. Ya. Telapak tangan arah ke sana. Ya, ini menyatakan bahwa kawat 2 ini ditarik oleh kawat 1. Gitu ya. Jadi yang terjadi itu ini kawat 2 ditarik oleh kawat 1. Nah, hal yang serupa juga terjadi seperti itu pada kawat 1. Jadi nanti kawat 1 kan mendapat gaya yang dihasilkan oleh medan magnet ya yang berasal dari kawat 2 ya. Jadi kawat 2 nanti kan menghasilkan medan magnet pada kawat 1. Kita sebut saja B2 ya. Nanti B2 menghasilkan gaya pada kawat 1. Kita sebut aja F12 ya. Kalau ini kan F21. Kalau F21 itu artinya gaya pada kawat 2 yang ditimbulkan oleh kawat 1 ya. Kalau sebaliknya gaya pada kawat 1 yang ditimbulkan oleh kawat 2. Nah, nanti hasilnya sama ya, terutama ini loh, apa ini? Gaya persatuan panjangnya ya. Nanti pasti ini gitu ya. Sama. Yang beda itu apa arahnya? Jadi nanti kalau ini kan arahnya kan ke F2 ini kan arahnya kan apa F21 ini ya. F21 ini kan arahnya ke kiri. Nanti F12 arahnya ke kanan ya. Jadi kayak pasangan aksi reaksi ya. Ya, sesuai dengan ini. Hukum apa ini? Hukum 3 Newton itu ya. Ya deh, hukum 3 Newton ya, pasangan aksi reaksi. Jadi artinya kedua kawat ini saling tarik. Jadi artinya kalau arah arusnya itu sama ya, ada dua kawat sejajar, arah arusnya sama, maka yang terjadi itu kedua kawat ini saling tarik. Ya. Tapi sebaliknya kalau arah arusnya itu berlawanan ya, misalkan satu ke atas, satu ke bawah, maka nanti yang terjadi ini gaya tolak ya, saling tolak. Nah itu tadi gaya Lorentz ya, gaya Lorentz antara dua kawat. Lorentz itu maksudnya magnet ya. Kalau saya ngomong gaya Lorentz itu maksudnya gaya magnet. Kalau gaya listrik itu nama lainnya gaya kolom ya. Gaya kolom, gaya listrik. Kalau gaya Lorentz itu gaya magnet. Oke, berikutnya kalau tadi itu kawat lurus ya. Sekarang ini kawat lingkaran. Ya, jadi kita sekarang membahas ini ya, medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lingkaran. Jadi seperti ini nih ya. Ini ada lingkaran, jari-jarinya A ya. Terus kita pengen melihat medan magnet di titik P ya. Di titik P yang berjarak R ya. R dari ini, dari apa ini? Dari lingkaran ya. Nah, kan dari sini kan nanti kita bisa ngitung jarak ini ya, jarak apa ini? Jarak titik P dari pusat lingkaran ya, ini kan. Bagaimana? Ya kita gunakan Pitagoras kan ini sisi miringnya ya. Sisi miringnya L. Jari-jarinya A, maka nanti kan ini apa? Ini kan akar R kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Ini adalah ini. Jarak dari apa itu? Pusat cincin. Kalau pengen tahu kemana arahnya, apa benar arahnya ke atas ini ya, gunakan ini aturan tangan kanan. Jadi arahkan ibu jari kalian mengikuti putaran ini ya. Putaran dari arus pada, jadi arahkan ibu jari tangan kanan kalian ya. Ikuti putaran arus pada ini, apa ini, pada lingkaran ini. Terus nanti kalian lihat kemana
arah keempat jari kalian di ini, di sumbu ini, di sumbu apa ini? Di sumbu lingkaran, pasti arahnya kan ke atas gini ya. Nah, itu jadi arahnya ke atas. Kalau putaran arusnya seperti ini ya. Nah, itu. Itu ya, pakai ini loh aturan tangan kanan ini tadi ya. Nah, terus kita pengen tahu berapa B-nya. Untuk menghitung ini kita gunakan lagi ke hukum Biot-Savart yang awal tadi ya. Coba kita lihat lagi ya. Hukum Biot-Savart yang awal tadi kan ini ya, ini kan. Nah, ini kan ya. Yang warna kuning ya. Kita cuma fokus menghitung besarnya ya, tidak memperhatikan arahnya ya. Ini kan K aksen, I, DL, sin theta, R kuadrat. Nah, DL-nya itu ya tadi, DL-nya itu kan ini, apa ini? Elemen lingkarannya ya. Elemen lingkarannya kan DL ya. R kuadrat ini sin theta. Jadi nanti hasilnya ini ya. L kuadrat sin theta. Nah, ini kan. Ya, ini kan R kuadrat sin alfa ini ya. Dan DL-nya menjadi 2πa. Loh, kenapa kok DL-nya menjadi 2πa? Iya, soalnya diintegralkan ya. Jadi kalau diintegralkan kan nanti DL-nya kan menjadi ini kan, menjadi kelilingnya kan itu ya. DL kan elemen kawatnya ya. Kalau L berarti kan seluruh kawat. Seluruh kawat berarti kan keliling lingkaran ini. Keliling lingkaran berarti kan 2πa ini ya. Jadi itu jadi K aksen, ini sudutnya ya alfa 2πa dibagi R kuadrat jarak ini gitu ya. Ya, ini kalau prinsipnya alfa itu yang ini ya, alfa itu sudut ini ya. Sudut antara apa ini? Garis dengan ini ya, dengan sumbu ini ya, sumbu apa ini? Sumbu lingkarannya ya. Nah, yang menarik untuk kita ketahui juga ini bagaimana medan magnet di pusatnya lingkaran ya. Nah, kalau di pusat lingkaran berarti artinya kan alfanya nanti jadi berapa? Jadi 90 kan nanti alfanya ya. Di sini lah. Kan alfanya makin kecil alfanya mendekati 90 ya. Kalau di sini alfanya 90 terus R-nya bagaimana? Nanti R-nya kan jadi ini kan. Jadi nanti R sama dengan A. Jadi kalau ini kita terapkan ya untuk di pusat lingkaran maka nanti ini jadi 90 ya. Terus ininya nanti sama dengan A gitu ya. Sehingga nanti jadinya apa? K aksen I sin 90 kan 1 ya. 2πa dibagi A kuadrat nanti apa? Jadi 2pi per A ya. Nah, nanti jadi ini ya. Terus ini diganti nih, K aksennya diganti apa tadi? Mu 0 per 4pi. Ya benar nanti jadi ini ya. Jadi ini nanti. Nah ini. Jadi kalau yang ini adalah rumus di mana ini? Di sumbu ya. Di sumbu lingkaran. Kalau ini di pusat lingkaran. Nah, kalau misalkan lingkarannya tidak satu, ada N ya, ada N lilitan. Lilitan itu maksudnya itu banyaknya lingkaran ya. Satu lilitan itu satu lingkaran. Jadi kalau ada N lilitan atau ada N lingkaran ya tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya ada 10 lilitan atau 10 lingkaran ya kalikan 10 gitu ya. Itu ya, itu kalau seperti itu. Di pusatnya tentunya ya. Nah, terus yang perlu dibahas lagi yaitu busur lingkaran. Jadi lingkarannya nggak penuh tapi sebagian namanya busur ya. Nah, kalau berupa busur ya kita lihat dulu busurnya seberapa ya. Seberapa besar ya. Misalkan kalau setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran ya kita gunakan rumus ini tadi ya. Ini kan lingkaran penuh ini. Kalau lingkaran penuh kan ini ya. Kalau misalkan busurnya setengah lingkaran ya kalikan aja dengan setengah ya. Kalau misalkan busurnya sepertiga lingkaran ya kalikan aja dengan sepertiga ya. Nah gitu. Jadi kita lihat aja ini busur ini berapa lingkaran. Nah, katakanlah misalkan ininya itu sebut aja S ya. S itu panjang busur ini kan. S panjang busur ya kita lihat aja. Kalau utuh berapa nih? Kalau utuh. Utuh berarti kan keliling lingkaran ya. Kalau utuh kan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berapa? Kan 2πa ya. 2πa. A itu jari-jarinya ya. Jadi nanti kalau
busurnya S, berarti kan S ini kita bagi dengan, kalau busurnya penuh satu lingkaran, berarti S kita bagi dengan 2 pi A, terus kita kalikan dengan lingkarannya tadi. Lingkarannya tadi itu kan ini ya, kita kalikan dengan ini ya. Jadi kalau misalkan panjang busurnya S kita bagi dengan 2 pi A, keliling lingkaran ya, terus kalikan ini nanti. Sehingga nanti diperoleh ini nanti ya, ini ya. Ini dari rumus itu tadi ya. S ini kita bagi dengan ini ya. Jadi nanti ini kalau berupa busur lingkaran nanti ini ya, jadi mu 0 dibagi 4 pi A kuadrat kalikan S. S ini panjang busur ya. Nah, itu ya. Itu seperti itu cara ngitungnya ya. Nah, kemudian ada soal kayak gini nih ya. Soal kayak gini pernah ini ya, pernah ditanyakan di ujian beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 3 tahun yang lalu atau berapa ya, atau 4 tahun yang lalu ya. Ada soal kayak gini nih. Jadi kalian diminta menghitung medan magnet di titik P. Nah, pertanyaan saya dulu, ini medan magnet di titik P ini arahnya kemana ini? Arah medan magnetnya ya. Kalau arusnya seperti ini ya, warna biru ini arus ya. Jadi arusnya itu gini, nanti gini, lalu muter di sini, nanti arahnya ke sana. Kemana nih arah medan magnet? Hah? Gimana yang keras? Keluar bukan, Pak? Keluar, Pak. Iya benar, keluar kan. Pokoknya gampang aja, gunakan tangan kanan ya. Ambil aja misalkan yang ini aja ya. Ini kan arahnya kan ke kanan ya. Arahkan ibu jari kalian ke kanan, terus taruh keempat jarinya di atasnya kawat ini kan ya. Kan nanti arahnya kan keluar ya, keluar apa ini? Keluar bidang gitu ya. Nah, itu. Terus ngitungnya gimana nih? Kalau arusnya 10 ampere. Terus jari-jarinya 6 cm ya. Nah, kalau soal seperti ini sebagai soal gabungan ini ya. Gabungan dari apa ini? Ini kan kawat lurus ya. Ini kawat lurus. Ini kan kawat setengah lingkaran tadi ya. Ya kayak busur tadi. Busurnya setengah lingkaran, jadi dikali setengah nanti ya. Terus habis itu kawat lurus lagi gitu ya. Ya. Terus ini kawat lurus apa ini? Kawat lurus pendek apa kawat lurus panjang? Ini loh yang atas dan bawah ini. Kawat lurus apa ini? Pendek apa panjang? Panjang. Panjang ya. Ya, ada di soal ini ya. Kawat lurus sangat panjang. Nah, cuma kemarin itu ada yang tanya ya di kelas yang hari Senin itu ya. Hari Senin Rabu itu. Ada yang tanya karena memang kalau nggak dijelaskan itu nanti bisa menimbulkan salah paham ya, atau kesalahan lah. Kesalahan berasal dari salah paham ya. Jadi gini, kalau kalian mengatakan ini kawat panjang ya, berarti kan nanti saya gunakan rumus mana ya? Berarti nanti untuk menghitung B-nya kan nanti saya gunakan rumus ini ya, benar kan tadi ya? Ini kan ya, benar nggak? Ya, gitu kan? Kalau kalian ngomong kawatnya sangat panjang, kan saya harus menggunakan rumus ini, gitu ya. Nah, padahal rumus ini kalau saya gunakan, ini juga kurang tepat. Ya. Kurang tepat ini. Loh, kenapa kok begitu? Ya, coba kita telaah ya. Penelaahannya itu gini. Makanya ini perlu saya luruskan ini ya. Biar nanti nggak salah. Saya luruskan begini. Saya jelaskan gini. Coba kalian cermati ya. Katakanlah misalkan saya pilih ini aja deh. Kawat bagian bawah ya. Ini kawat bagian bawah kan di sini nih ya. Dari sini kan. Dari sini sampai sini ya. Ya, jadi kawat lurus yang bawah ini ya. Kawat lurusnya. Jadi abaikan dulu yang kawat setengah lingkaran sama yang di atasnya ya. Jadi kalau lurusnya di sini, titik P-nya tuh di sini ya. Oke, sini ya. Titik P-nya di sini. Nah, pertanyaan saya, kalau titik P di sini ya, alfa 1 berapa, alfa 2 berapa?
Pertanyaan saya gitu. Titik P-nya di sini ya. Kawatnya ini kan. Ini sangat panjang nih sampai sana ya. Alfa 1 berapa, alfa 2 berapa? Coba lihat ini tadi ya. Pertanyaan saya gitu. Lihat ini. Alfa 1 itu yang ini ya. Ya, alfa 2 yang ini. Alfa 1-nya berapa? Kalau titik P-nya itu di sini. Jadi ini kawatnya ya. 180. Hah? 180. Sebentar, perhatikan. Alfa 1 berapa? 100. 180. Coba perhatikan ini, gini loh. Ini kawatnya sangat panjang ya. Sampai sana gitu ya. Sampai sana terus ya. Dari sini kan. Titik P-nya di mana? Titik P-nya itu di sini. Titik P di sini ya. Coba perhatikan ini. Titik P di sini. Mana sih? Ini loh. Kan di sini ya. Titik P-nya di atasnya kan. Ini kan, ujungnya sini kan. Titik P-nya di atasnya sini kan. Ya. Perhatikan itu. Biar nanti nggak salah paham ya. Ya, jadi titik P-nya itu di sini, di sebelah sini. Jadi kalau gitu alfa 1-nya berapa? Kalau titik P-nya di sini. 90, Pak. Ya 90. Jadi bukan 180. Itu yang perlu saya luruskan itu ya. Soalnya kemarin ada yang nanya itu dan menarik itu pertanyaannya, itu penting itu ya. Jadi jangan diisi 180. Tapi kalian isi berapa? 90. Soalnya P-nya di sini. Terus alfa 2-nya berapa ya? Alfa 2-nya 0. Kan sangat panjang gitu ya. Gitu kan? Sehingga jawabannya apa kalau gitu? Berarti apa ini? Ini kan cos 0 ya. Ya. Cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 ya. Oke ya. Cos 0 kan 1. Ini cos berapa ini? 90. Cos 90 berapa? Kan 1. Ya, 1 kan. Cos 90 kok 1? Cos 90 kan 0 ya. 0, Pak. Iya. Ya. Jadi satu kalinya ini ya. Padahal tadi kalau yang seperti ini kan, kalau seperti ini kan yang sana panjang, yang sana panjang. Berapa kan 2 kalinya ini kan ya? Ya, 2 kalinya ini berarti kan ini kan. Ya. Jadi kalau 2 kalinya ini berarti kan ini. Jadi kalau seperti kasus ini, jadi apa? Jadi separuhnya ini kan itu ya, separuhnya ini. Jadi jawabannya B-nya itu bukan mu 0 I per 2 pi A, tapi separuhnya. Jadi apa? Mu 0 I per 4 pi A. Nah itu yang perlu saya jelaskan ya. Ya, kenapa? Karena titik P-nya ada di ujung gitu deh ya. Kalau yang ini kan P-nya di tengah. Kalau di tengah ya kayak gini nih. Mu 0 I per 2. Jadi sangat panjang tapi P-nya di tengah itu ini. Tapi kalau yang kasus ini itu kan iya sangat panjang, tapi kan P-nya kan nggak di tengah. P-nya itu kan di tepi kiri gitu ya. Jadi nanti jangan gunakan rumus apa? Kalian jangan gunakan rumus mana sih? Mana itu? Jangan gunakan rumus mu 0 I per 2 pi A, tapi rumus yang benar apa? Mu 0 I per 4 pi A ya, separuhnya kan ya. Nah itu cara ngitungnya gitu. Atau kalau saya sih lebih suka menyebut apa ya? Menyebut ini bukan kawat dia ngomongnya kan gini ya. Kawat lurus yang sangat panjang. Saya lebih suka menyebutnya dengan istilah ini. Kawat lurus yang setengah sangat panjang. Jadi ada istilah setengah sangat panjang. Kenapa? Karena separuhnya ya. Separuhnya kan gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan sangat panjang, kalau yang ini lebih tepatnya istilahnya itu setengah sangat panjang gitu ya. Soalnya titik P-nya di ujung ini ya. Gitu ya. Jadi artinya nanti gini ngitungnya tuh ini kan medan magnet oleh atas dan bawah kan sama ya. Jadi yang ini oleh kawat lurus setengah sangat panjang, oleh kawat setengah lingkaran, ini juga sama. Oleh kawat lurus setengah panjang. Ya. Jadi nanti untuk menghitung ini tinggal kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini yang pertama oleh kawat atas itu ini ya, tapi separuhnya ini
oleh kawat yang bawah juga sama ya. Separuhnya ini, terus oleh yang kawat tengah tadi yang setengah lingkaran ya, separuhnya ini ya. Nah ini, separuhnya ini juga ya, karena setengah lingkaran ini. Nah itu yang contoh soal yang pernah keluar di EEAS beberapa tahun yang lalu ya. Oke, sekarang saya lanjut ya. Berikutnya adalah selenoida. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah selenoida ini apa? Selenoida ini gulungan kawat ya. Gulungan kawat ya yang tebalnya atau panjangnya L. Ya kalau tadi kan kita anggap tipis ya. Kalau sekarang lingkarannya itu punya tebal yaitu L. L ini panjang ininya. Panjang selenoidnya ya. Jadi arusnya seperti ini ya, arusnya dari atas itu muter ini ya. Nah, gini nanti ya. Jadi kalau digambar seperti ini ya. Jadi arus dari atas ini titik ya, titik, 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 titik. Itu berarti artinya apa? Keluar ini ya, arusnya arahnya keluar dari kertas ini. Kertas terus muter ya, muter. Habis ini arusnya di bagian bawah arusnya masuk kertas ya. Muter ini ya, ini gulungan pertama, gulungan kedua, gulungan ketiga dan seterusnya sampai gulungan terakhir di sini ya. Pokoknya yang di atas ini keluar, di bawah ini masuk ya. Sehingga kalau seperti itu nanti kalau kita gunakan aturan tangan kanan, kalau kita putar ya, ibu jari kita ini muter ngikuti putaran ini ya, putaran dari selenoid ini ya, dari spiral ini ya. Nanti medan magnetnya keempat jari kita kan ke sini nanti, arahnya ke sini. Jadi arah medan magnetnya tuh ke sana ya, ke arah mana ini kanan, kanan ya. Atau kalau digambarkan ya kira-kira seperti inilah, ini ya. Arahnya ini loh ke kanan kan ini ya, garis warna merah ini ya, kanan ya. Ini di dalam selenoid ya, di dalam selenoid gini ya. Tapi kalau di luarnya nanti kan dia nyambung ini ya. Habis kanan nanti masuk ke sini, nanti ini. Nah, nanti nyambung ke sini nanti ini ya. Di sini juga gitu ya nanti. Nah, ini kan. Itu yang di atas ya. Yang di bawah ini nanti muter gini nanti gini. Terus ini sampai yang di bawah gini. Ini kan muter terus panjang ini ya. Nah, ini juga semakin panjang gini nanti. Nah, gini. Pokoknya muternya seperti itu. Sehingga kalau kita bandingkan dengan magnet batang ada kemiripan ya. Jadi kalau di magnet batang kan kalau seperti ini berarti ini kan nanti berperan sebagai kutub utara ini ya. Yang sebelah sini bagian kutub selatan ya. Jadi kalau arusnya seperti ini ya, putaran arusnya seperti ini maka nanti yang bagian kiri dari maaf kok kiri sih. Bagian kanan ya. Bagian kanan dari selenoida ini nanti berperan ya sebagai kutub utara, yang bagian sini nanti berperan sebagai kutub selatan. Itu kalau seperti itu ya, kalau apa itu? Kalau dia kita bandingkan dengan batang magnet ya. Nah, kemudian kalau besar medan magnetnya ya, terutama yang ini di apa ini di sumbunya selenoid itu nanti seperti ini ya, di warna apa ini kotak warna oranye itu ya. Jadi nanti itu ya. Yang kotak warna oranye itu tadi. Jadi ini mu0 ya, n itu apa? N itu banyaknya gulungan kawat gitu ya. Terus I arus yang ngalir ya, terus LL tadi apa panjang ya. Terus cos alfa 2 dikurangi cos alfa 2 itu ini loh. Jadi kalau misalkan saya mau nyari medan magnet di sini ya, di titik P ini. Maka saya tarik garis ke ujung ini ya. Ke ujung kiri selenoid dan yang ke ujung kanan selenoid ya. Terserah. Ini mau ke atas atau ke bawah juga boleh, ke sini juga boleh ya. Ke sini juga boleh, terserah. Kebetulan ini yang dipilih terhadap bagian atasnya ya. Oke lah, enggak apa-apa lah. Jadi kita tarik garis dari titik P ke ujung kiri selenoid atas ya. Yang ini juga ke ujung kanan ya. Maka nanti yang dimaksud dengan alfa 1, satunya tuh ini kan. Jadi ini ya. Ujung kiri itu 1, ujung 2 itu kanan. Berarti alfa 1 itu yang ini. Itu alfa 1 ya. Jadi dari sumbu ini ya, dari sumbu X ini lah.
Ini adalah alfa 1. Alfa 2-nya yang terhadap ini terhadap ujung ini ya. Ini alfa 2 nih. Ini alfa 2 terhadap ujung yang kanan itu ya. Itu. Jadi alfa 1 ini sudut ini loh, sudutnya terhadap ini ya, sumbu X ini ke ujung ini ya, ujung apa ini? Ujung kiri. Kalau alfa 2 terhadap ujung kanan ini ya. Nah, itu. Ya, ini ya, ini adalah medan magnet untuk selenoid yang pendek ini. Kayak ini kan selenoid pendek ini. Nah, kalau selenoidnya sangat panjang, ya jadinya kayak tadi. Kalau ini sangat panjang kan, jadi makin ke sana ya. Nanti alfa 1-nya kan jadi 180 ya, kalau makin jauh ya. Sementara ini kalau ke sana ya, kan ini makin kecil ini alfa 2-nya ya. Ya nanti menjadi 0. Ya, sehingga kalau seperti itu, maka nanti yang terjadi, ya kayak tadi, ini nanti jadi apa ini? 1 dikurangi minus 1 ya, jadi 2. Jadi nanti kalau selenoidnya panjang nanti jadi ini. Mu 0, N, I dibagi L ya, soalnya 2-nya coret ini nanti ya. Nah, kalau misalkan N dibagi L saya ganti dengan N kecil ini kan ya. Maka nanti jadinya ini ya, yang warna kuning ini ya. Jadi artinya gini, maksud saya gini. Jadi rumus yang dikasih kotak oranye ini ya, ini berlaku untuk selenoid pendek ini ya. Tapi yang dikasih warna kuning ini berlaku untuk selenoid panjang ini loh. Ini ya, yang sangat panjang ini. Nah itu yang perlu saya jelaskan ya. Terus yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah toroida. Oke. Toroida ini gulungan kawat juga ya. Cuma bedanya antara toroida sama selenoida itu bukan carang gulungnya ya, tapi apa itu bentuk ininya, bentuk gulungannya ya. Kalau selenoida kan gulungannya berupa gulungan lurus. Kalau yang ini gulungannya berupa gulungan melingkar ya. Jadi gulungan kawat terus gulungannya dibentuk melingkar, itu nanti namanya toroida. Kalau lurus selenoida ya. Ya seperti ini ya, ini kayak ini kan toroida ini ya. Ini gulung ya. Cuma ini penampakannya bentuk kotak ya, penampakannya ya. Kalau tadi kan penampakannya bentuk melingkar ya. Ya bolehlah, melingkar boleh, kotak juga boleh ya. Ya enggak sembarang gitu ya. Nah, kayak gini nih. Lalu kalau digambarkan seperti ini nanti ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih arusnya itu ini kan ya. Kan ini ada 2 jari-jari nih ya. Yang ini jari-jari dalam nih ya. Ini jari-jari dalam, yang luar ini jari-jari luar gitu ya. Nah, kayak ini. Yang ini ya. Nah, ini jari-jari apa ini? Ini jari-jari dalam, yang ini jari-jari luar ya. Ya, sepertinya gitu ya. Ya, kalau kita lihat arusnya ini kan kalau yang di jari-jari dalam ini silang. Silang berarti arusnya itu apa? Keluar ya. Kok keluar? Masuk ya. Ya masuk. Masuk kertas ya. Di dalam ini arus listriknya keluar. Kok keluar sih? Masuk ya. Masuk kertas. Yang ini di bagian tepi luar nih ya. Dia titik itu berarti keluar. Sehingga nanti kalau seperti itu, nanti kalau kita gunakan apa itu aturan tangan kanan, nanti bentuk magnetnya itu ini ya, medan magnetnya gini ya. Nah, ini. Ya, jadi muter gini nanti kan ya, muter dengan putaran apa ini? Dengan putaran yang apa ini yang searah jam ya. Itu. Jadi maksud saya gini, kalau misalkan aliran listriknya seperti ini ya, maka nanti di dalam toroida medan magnetnya itu gini ya, muter gini ya, gini. Di dalam toroidanya ya. Yang ini dalam di tempat gulungnya ini loh. Ini putaran medan magnetnya kayak gini nih. Nah, itu yang terjadi ya. Itu adalah yang terjadi ya. Jadi jari-jari luarnya disebut R1, maaf. Jari-jari dalam itu R1, jari-jari luarnya R2. Terus kalau rumus untuk toroida itu sama seperti solenoida sangat panjang.
tadi rumus selenoida sangat panjang kan ini ya. Nah, itu untuk toroida itu sama ya, pakai rumus itu juga. Ya. Jadi mu 0 NI. N-nya kalau diuraikan kan ini ya. N I per L. Nah, L-nya panjang toroida. Panjang toroida itu ya maksudnya ini keliling ininya ya. Keliling toroidanya, keliling rata-rata ya. Soalnya kan dia punya 2 jari-jari itu. Ini ya, jadi ini keliling 2 pi R-nya ini jari-jari rata-rata, yaitu apa? Separuh dari jari-jari dalam ditambah jari-jari luarnya ya, rata-ratanya ya. Nah, itu adalah medan magnet pada toroida. Jadi kalau dimasukkan nanti jadi ini kan. Nah, itu adalah toroida. Terus berikutnya yang juga perlu saya bahas itu tentang fluk magnetik ya. Fluk magnetik ya. Jadi fluk itu menyatakan garis, jumlah garis. Garis apa? Garis magnet. Ya, jadi berapa banyak garisnya itu dinyatakan dengan fluk magnet, tapi ada satuannya ya, jadi bukan sekian garis bukan itu, tapi dinyatakan dalam satuan Weber ya. Secara konsep sih kita sebut dengan jumlah, tapi satuannya dalam satuan Weber. Jadi banyaknya garis itu namanya Weber. Nah, kalau saya kalikan dengan luas, ya nanti, maaf kok saya kalikan luas. Bukan saya kalikan dengan luas, saya bagi dengan luas. Ya. Jadi kalau Weber itu saya bagi dengan luas, nanti akan menghasilkan namanya itu apa? Kerapatan ya. Kerapatan fluk. Kerapatan fluk itu ya tidak lain adalah medan magnetnya. Jadi sebetulnya medan magnet itu bisa digambarkan dengan kerapatan dari garis magnetnya ya. Jadi kalau medan magnetnya kuat berarti garisnya rapat sekali. Tapi kalau medan magnetnya lemah berarti kerapatan garisnya itu renggang. Itu satuannya Tesla. Jadi kalau fluk magnet satuannya itu Weber, menyatakan jumlah garis. Kalau medan magnet satuannya Tesla ya, menyatakan apa? Rapat fluk. Rapat fluk atau rapat garis magnetik. Ya, secara umum sih rumusnya itu fluk itu apa? B cross A sebetulnya ya. B cross A. Perkalian. Maaf. Salah, bukan B cross A. Maaf, saya ralat ya. B dot A. Maaf ya, dot. Soalnya kan skalar ya, jadi perkalian dot. Jumlah itu kan skalar ya. Ya, jadi B itu kan vektor, A juga vektor, hasilnya skalar, jadi perkalian titik ya. Jadi secara umum itu fluk itu B dot A, karena titik maka muncul kosinus. Kosinus. Tapi kalau dia tegak lurus, maka tetanya 0. Jadi tegak lurus itu bukan berarti tetanya 90 ya, tetanya 0. Kenapa? Karena teta ini tidak diukur dari bidang, tapi diukur dari garis normalnya ini loh. Jadi misalkan ini ada luasan ya. Luasan A, maka teta itu tidak diukur dari luasan ini, tapi diukur dari ini loh, garis normalnya. Garis normal itu apa sih? Garis yang tegak lurus permukaannya ini loh. Loh, teta kan ini ya. Jadi dia diukur dari garis normalnya ini. Terhadap ini ya, terhadap apa? Terhadap garis induksi magnetnya ini. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi teta itu diukur terhadap garis normal dari permukaan. Nah, contoh dari penggunaan fluk magnet itu nanti yang akan kita bahas di bab selanjutnya ya, bab 5 tentang apa itu GGL induksi ya. Jadi kayak inilah. Ya, jadi ini kan kayak ini kan ceritanya ini kan ada rangkaian ya. Rangkaian tertutup ya, rangkaian konduktor tertutup ya. Kita taruh di medan magnet terus kita gerakkan. Maka nanti akan terjadi ini loh, akan terjadi perubahan fluk gitu ya. Pada permukaan luasan yang dikelilingi oleh konduktor ini kan. Ini medan magnetnya tuh ini loh, silang ini. Silangnya
Silang itu berarti kan masuk ya. Silang itu masuk bidang kertas gitu ya. Itu B-nya ya. Itu B-nya sehingga ya pokoknya nanti rumus fluk ini akan berguna ketika kita nanti membahas bab 5 ya. Ini sebagai pengantarnya barangkali gitu ya. Oke, sekarang ada 2 bab lagi ya, isinya apa ini? Oh, isinya soal ya. Oke, ya coba kita bahas lah. Soal yang pertama tentang selenoid. Soal keempat ini ya. Sebuah selenoida memiliki panjang 20 cm, 200 lilitan, ya, dan luas penampang 4 cm persegi, serta mengalirkan maksudnya itu ya, arus 1 ampere. Carilah besar dan arah medan magnet pada sumbu di tengah-tengah selenoida. Dianggap selenoida sangat panjang. Kemana arah medan magnetnya? Ya kita nggak bisa jawab, soalnya nggak ada gambarnya ya. Gitu aja jawabannya ya. Kan di soal ini nggak ada gambarnya ya, Kak. Kita nggak bisa jawab. Jadi kalau tanya arah medan magnet, nggak bisa kita jawab, soalnya nggak ada gambarnya. Yang bisa kita jawab cuma ini aja, besar medan magnetnya ya. Berapa besar medan magnetnya? Ya kita lihat dulu, ini selenoid apa ini? Selenoid panjang apa selenoid pendek ini? Ini selenoid apa? Panjang apa pendek ini? Pendek. Hah? Selenoid pendek ya? Ya ini juga membingungkan ya. Kalian mesti bingung, ini selenoid pendek ya. Soalnya kalian ini melihatnya ini kan ya. Sebuah selenoid memiliki panjang 20 cm ya. Oke, ini kan berarti selenoid pendek itu. Tapi di soal itu dikatakan ini, dianggap selenoid sangat panjang. Nah ini ya apa ini? Ya, jadi bingung ya. Yang benar yang mana ini ya? Ya kan itu ya. Ya kalau saya sepakat dengan tadi ya, jawaban tadi ya, bahwa ini selenoid pendek. Ya soalnya kan nyebutin ini apa itu panjangnya 20 cm ya. Itu kan? Berarti selenoid. Tapi di soal ditambah ini dianggap ya, oke lah anggap aja deh. Ya, jadi artinya pilih apa itu kalimat terakhir yang dijadikan pegangan ya. Jadi bukan kalimat ini yang dijadikan pegangan ya, tapi kalimat terakhirnya ini. Jadi kalau gitu kita ngikuti kalimat terakhir ya dapat dianggap selenoid sangat panjang. Kalau kalian jawab ini selenoid sangat pendek juga enggak apa-apa sebetulnya sih, kan enggak salah sih. Itu kan menimbulkan multi tafsir itu ya. Kalau menurut saya sih. Ya, sehingga kita gunakan aja deh. Pakai rumus yang selenoid sangat panjang tadi ya. Jadi rumusnya apa tadi? Mu0 I kali N kecil ya. Mu0 I-nya ini 1 ampere. N kecil itu apa? N besar dibagi L. N besarnya itu nih 200 ya. L besar, L-nya ini kan 20 cm, tapi jangan pakai senti ya. Diubah dulu ke meter. Nah, gitu ya. Jadi anggap aja dah ini apa itu selenoid sangat panjang gitu ya. Kemudian yang berikutnya, fluk magnet yang melalui selenoid dengan menganggap B seragam. Oke. Kalau fluk magnet berarti kan B kali A ya. B-nya tahu dari jawaban A tadi ya. Menggunakan apa? Selenoid sangat panjang. Terus A-nya berapa? A-nya ya ini 4 apa ini? Ini 4 cm persegi ya. Jadi kalian ubah dulu ke meter persegi. 4 cm persegi berarti berapa? Ya 4 kali 10 minus 4 ya meter persegi. Nah itu kalikan itu ya. Itu fluknya. Udah itu ya. Selesai ya. Dan yang terakhir ini, soal yang terakhir. Kalau tadi selenoid ya, ini toroida ini. Ya, toroida.
Coba lihat dulu ya, benar nggak nih Tor itu ya. Kumparan melingkar memiliki 25 lintang ya. Dan jari-jari 5 cm. Kumparan ini berada di meter magnet yang besarnya 0,7 Gauss. 1 Gauss itu berapa Tesla? 1 Gauss berapa Tesla? Ada yang tahu? Coba lihat yang kemarin ya. Yang slide kemarin ya. Yang slide kemarin itu kan 1 Tesla 10 pangkat 4 Gauss ya. 1 Tesla 10 pangkat 4 Gauss. Ya berarti kalau dibalik 1 Gauss ya 10 minus 4. Berarti kalau 0,7 Gauss berarti ya ini 0,7 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Ini arahnya dari apa? Arahnya mendatar ke utara ya. Ya jadi arahnya ke utara lah. Berarti arah B-nya itu dari selatan ke utara ini ya. Ya. Terus gulungannya 20 litan ya. Jari-jarinya 20 litan. Jadi ini maksudnya ini kumparan melingkar tuh ya ini maksudnya itu ya. Ya, soalnya memang harus dicermati ya. Bisa menimbulkan multitafsir itu ya. Maksudnya itu bukan toroida ya, tapi itu selenoida tapi yang berbentuk lingkaran. Berarti sama seperti tadi itu. Mana tadi? Jadi sama kayak ini loh, ini loh. Ini kan selenoida ya. Selenoida ini jari-jarinya ini ya. Jari-jari selenoidanya ini. Itu berapa itu di soal terakhir? Itu adalah ini 5 cm ya. Ada 25 lilitan ya. Jadi selenoida ini ya. Ya gitu. Terus pertanyaannya adalah carilah fluk magnet yang menembus kumparan ini apabila bidang kumparan mendatar. Ya. Jadi kalau bidang kumparannya mendatar, ya yang pertama itu A, bidang kumparan mendatar. Ya, kemudian yang kedua Pak, bidangnya tegak lurus. Ya, dan sumbunya mengarah ke utara. Yang C apa? Bidangnya tegak dan sumbunya mengarah ke timur. Yang D itu apa? Bidangnya tegak dan sumbunya membentuk sudut 30 derajat ke utara. Wah, ini membayangkannya agak susah ini ya. Jadi gini loh maksudnya itu ya. Jadi kan bidang kumparannya kan lingkaran tadi ya. Ya, bidangnya kan lingkaran. Jadi ini sebetulnya kaitannya dengan sudut ini sebetulnya ya. Kan pertanyaannya sama, fluk ya. Fluk itu kan sama dengan apa tadi? Fluk itu kan sama dengan ini kan, B kali A kali cos theta ya. Jadi B-nya kan tahu, A-nya tahu. Yang beda-beda itu kan masalah tetanya ya. Gitu kan. B-nya berapa? B-nya kan ini 0,7 Gauss atau 0,7 kali 10 minus 4 Tesla ya. Gitu kan. A-nya berapa? Ya, A-nya berapa? A-nya ya luasnya berapa itu? Ya, luasnya berapa? Luasnya ya ini kan kalau dia jari-jari berarti kan pi r kuadrat ya. Pi kalikan ini r kuadrat itu. Nah itu adalah luasnya ya. Nah, kalau yang ini lingkarannya itu mendatar, padahal medan magnetnya kan mendatar ya. Berarti kalau gitu, tetanya berapa? Lah jangan lupa teta itu adalah sudut ya. Sudut antara garis medan magnet dengan normalnya ya. Bukan dengan bidangnya. Bukan dengan bidangnya, tapi dengan normalnya. Jadi maksud saya gini, kalau bidang kumparannya mendatar, ya berarti kan normalnya tidak mendatar, tapi vertikal itu ya. Normalnya kan vertikal ya. Berarti kalau gitu sudut antara medan magnet yang mendatar ya dengan normalnya yang vertikal berarti berapa? 90 kan gitu ya. Soalnya ini loh. Ini kan medan magnetnya kan arahnya mendatar. Dan yang mendatar kan bidangnya.
berarti kan normalnya kan tegak apa itu bukan mendatar sih, vertikal ya. Berarti kalau gitu sudutnya berapa? 90. Soalnya sudut itu antara normal dan medan magnet ya. Jadi yang ini itu adalah 90 derajat ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah bidangnya tegak ya. Dan sumbunya mengarah ke utara. Sumbu ininya maksudnya ya. Sumbu kumparannya ya. Ya, berarti kalau dia tegak berarti kan normalnya kan berarti sumbunya ya. Normal dari lingkarannya berarti kan sumbunya. Ya, berarti sumbunya ke utara juga ya. Jadi kalau apa itu medan magnetnya ke utara, sumbunya juga ke utara, berarti kan sudutnya 0 ya. Berarti kalau yang ini tetanya 0 ya. 0. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang A itu tetanya 90 derajat, kalau yang B tetanya 0. Kemudian kalau yang C, bidangnya tegak tapi sumbunya mengarah ke timur. Nah, ini timur ya. Berarti sudut antara timur dan utara kalau gitu ya. Kan sumbunya ini ya. Sumbunya ke timur, sementara medan magnetnya ke ini ya, ke utara ya. Ya, medan magnet utara dengan dia arahnya ke timur ya. 90 ya. Ya, 90 gitu ya. Kemudian kalau yang D itu sudah jelas 30 derajat itu ya. Yang itu sudah jelas ini 30 derajat gitu ya. Nah itu ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 5 ya. Jadi bedanya hanya masalah sudutnya saja. Udah ini bagian terakhir ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ada pertanyaan barangkali? Pak, sumbu itu apaan sih, Pak? Hah? Sumbunya apa sih? Sumbu lingkarannya. Jadi gini loh, lingkaran itu kan punya sumbu ya. Sumbu itu kayak apa ya? Anggap aja kak lingkaran itu kayak roda itu ya. Bisa bayangkan ya. Roda itu kan punya sumbu. Sumbu itu kayak asnya itu loh. As dari rodanya itu loh, tahu ya? Bisa bayangkan. Ya. Kayak apa, Pak? Jadi kayak jadi bayangkan aja misalkan lingkarannya itu roda ya. Nah, roda itu kan punya sumbu ya. Sumbunya itu kan tegak lurus dengan rodanya, dengan bidang roda, dengan permukaan roda. Jadi yang saya maksud itu. Jadi kita punya lingkaran ya. Terus ada garis. Bentar ya, saya ada tamu nih. Paket apa, Pak? Paket apa, Pak? Ya, sorry. Tadi ada
yang ngantar paket ya. Ya, udah. Mungkin ada ini, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Cukup ya? Halo? Bisa dengar suara saya ya kalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Lo, semari lo.